Sesaat lagi akan Anda saksikan Opera Van Java yang dipersembahkan oleh Selamat datang di Opera Van Java. Episode kali ini menampilkan Sule, Nunung, Andre Taulani, Aziz Gagap, Dawia, Gali Ginanjar, dan Pok Nori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya agak sedikit ngawur. Dalam acara Opera Van Java. Malam ini Opera Van Java akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Anakku Bukan Anakku. Diceritakan di mana? Di mana? Coba. Di mana? Yang jelas di mana, Dalang? Tadi kan ngomong yang ceritakan di mana? Di mana? Tolong dibantu ya. Ya. Dalang ini mau narasi ya. Ya. Tolong para nayaga tenang ya. Tolong dibantu saya ya. Ya. Alhamdulillah. Kosong. Diceritakan di mana kosong. Sepasang suami istri yang hidup dalam kekurangan. Miskin. Hah? Kok miskin? Apa miskin? Nggak punya harta. Oh, berarti bukan miskin moral. Ya, miskin harta. Miskin harta. Istrinya sedang mengandung tua. Kandungannya sudah berusia tua. Namun apa yang terjadi dalam pikiran sepasang suami istri ini, tidak mau kalau anaknya pun ikut-ikut susah menjadi orang miskin. Hingga timbul niat mereka, kebetulan majikan mereka juga yang istrinya sedang mengandung juga. Timbul niat jahat mereka untuk menukar sang bayi. Bagaimanakah kasus ini akan berlanjut? Langsung saja kita lihat di TKP. Pembantu sekarang begini nih. Majikan pergi keluar, enak-enakan tidur. Sule! Tamu. Datang duduk. Duduk aja, mumpung yang punya rumah nggak ada. Ayo, sini. Saya yang punya rumah. Bapak punya rumah? Gua majikan lu, Le. Majikannya? Saya siapa dong? Pembantu. Oh, ya udah. Terus ada apa marah-marah? Majikan disuruh duduk. Orang lagi tidur, bangun-bangunan gimana sih? Ada apa sih, Pak? Selalu marah-marah, selalu marah-marah. Gimana saya nggak mau marah? Hah? Pembantu juga manusia, Pak. Kalau model kayak lu begini, bukan pembantu juga manusia. Terus? Pembantu juga curut. Pak, mana ada curut dari pembantu, Pak? Nggak ada.
Bukan curut jadi pembantu, lu yang kayak curut maksud gue, Le. Nah, kalau itu benar, saya kayak curut. Terus Bapak apa sih marah-marah, Pak? Kamu di sini udah kerja berapa tahun? 4 tahun, Pak. Nah, kerja udah 4 tahun masa masih nggak tahu kerjaannya apaan? Lu minta gaji berapa gue naikin biar lu kerjanya bener? Marah berapa? Lu sekarang gaji berapa? Ya terserah Bapak. Sekarang gaji lu berapa? 2 juta. Ya udah saya naikin 500.000. Nggak mau. Nggak mau. Gede dong 500.000 nggak mau. Kecil, masa naiknya dikit 500 nggak mau. Lu mau naik berapa? Nggak mau segitu. Pokoknya terserah Bapak deh, yang penting gede. Ya udah, saya naikin 0,5 juta. Nah itu mau, Pak. Dasar gila dia. Itu mau. Juta, bayangin juta, Pak. 500.000 sama 0,5 juta sama aja, Dodol. Beda. 500.000 nggak ada jutanya, Pak. 500.000 doang. Itu 0,5 juta. Keren, Pak. 0,5 juta. Bantu yang gila nih, Bang. Nah. Bu. Halo, Ma. Gua laki. Gua bapak lu, panggil Ma. Iya papa gitu aja marah. Istrinya, Pak? Iya yang baru. Sakit cacar, Pak ya? Dulu dia ini seksi, cakep. Oh, seksi konsumsi? Badannya seksi. Oh, badannya yang seksi. Itu lewat di sawah, sambar petir. Apa sih, Bu? Kang ledek, Pak. Kamu yang sopan dong, ini pembantu. Kemarin ditip-intip, Pak. Hah? Mama diintipin? Iya. Siapa yang mau ngintip Coro? Enak aja diintipin. Siapa yang ngintip, Pak? Kamu jangan sembarangan loh. Begini-begini dulu bekas model. Saya ngintip dulu. Model apaan kayak beginian? Itu model kelambu. Pak RT. Nih, Pak RT. Bikin ribut nih dia nih. Kenapa saya kenapa? Hah? Diintipin? Dicolek-colek. Sama siapa? Pak RT. Berani-beraninya ngintipin nyolek-nyolek istri saya ya? Itu Pak RT yang nyolek-nyolek. Saya kan RW. RW? Hah? Pak RW? Salah. Ngintip RW, bukan RT. Ini Pak RW. Itu yang ngintip Pak RT. Tapi yang raba-raba Pak RW. Kalau ngintip doang saya masih nggak apa-apa. Ini ngeraba-raba. Itu kapan kejadiannya? Kemarin sore. Saya baru tadi pagi diangkat jadi RW. Ini RW yang baru. Saya lagi sidak mendatangin warga. Ini baru jadi yang RW. baru diangkat. Itu RW yang kemarin, RW lama. Kamu yang lama nggak tahu RW-nya? Siapa? Ini. Kenapa jadi gua? Berarti yang ngintip lu. Ini saya mau tanya ini, ceritanya bagaimana, Jis? Kamu bener, ngapain masuk-masuk hari? Udah bener saya mau jadi pembantu, Pak. Tolong bantu saya ya, benang merahnya. Ya? Tolong saya dibantu ya. Ya. Tolong saya dibantu ya, benang merah ya. Saya jadi apa? Coba pakaian begini, tebak jadi apa ini? Ayo. Kalau nggak jadi istrinya ya orang gila. Yang kedua yang benar. Out. Oh, yang kedua yang benar berarti jadi orang gila dia. Aku orang gila. Orang gila mah bebas. Bebas. Mau ngapain juga bebas orang gila mah. Orang gila ini aja nggak apa-apa sih. Aja. Orang gila dia. Di sini Tuan Rahmadi memecat Pak E karena melihat. Iya ini dipecat. Iya melihat malas. Aku orang gila. Bebas. orang. Pak E. Bebas. Ya karena kamu nggak bener kerja di sini, mohon maaf dengan sangat terpaksa. You out from here. Oke. Bukan lu. Saya dipecat, Pak. Kamu dipecat. Jangan. Jangan nangis. Jangan nangis.
Namanya kehidupan manusia, sabar. Harus diterima resikonya. Namanya itu hidup tidak selalu enak, makanya harus sabar, tawakal. Muncullah istrinya Tuan Rahmadi. Papa! Aduh, kayaknya Papa harus nganterin aku ke klinik. Hamilku pindah ke belakang, Papa. Aduh. Ini depan belakang sama aja ya? Belakang semuanya, Pap. Sama aja depan belakang. Hah? Bu, masalah hamil ntar aja dulu, Bu. Ini masalahnya pecat gimana, Pak? Iya, kamu sekarang saya pecat, tidak boleh lagi kerja di sini. Dipecat? Alhamdulillah. Jadi anak saya nggak mirip dia. Nih, kemarin istri saya yang kamu intipin roknya. Hah? Ya maaf, Pak, saya juga nggak lihat ada saus tiramnya di situ. Kamu ngintipin saya? Enggak. Hah? Nyium bau terasi nggak? Dikit. Iya. Tapi terasinya udah saya bikin sambal. Kamu pergi dari rumah ini sekarang? Ya, Pak. Pergi! Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas... Allah, kelamaan lo. Pergi. Sama-sama. Bapak telah memberikan pekerjaan pada saya, Pak. Iya. Ya. Ya, ini resiko orang kerja itu memang begitu. Ya, mungkin di tempat lain bisa lebih baik ya. Makasih, Pak. Iya. Pak, anterin istrinya dulu ke klinik, Pak. Ini kayaknya udah... Ayo, kayaknya ini udah mau lahiran nih. Pak, sebentar, Pak. Udah, kamu di sini dulu. Kamu ini dulu lah, ya. Kan saya dipecat, Pak. Nantilah selesai ini baru pergi ya. Jagain rumah saya dulu. Udah, lo main congklak aja dulu. Sekarang kita udah nggak punya pekerjaan lagi. Kaget. Kurang. Aku dipecat. Kaget. Kurang. Muncullah istrinya Pak E, yaitu Mak E yang juga sedang hamil tua. Pulang belanja. Barang aja. Pak, Nggak usah sedih. aku nggak sedih, Pak. Adanya juga gua yang sedih. Pak, itu cowok-cowok masih aja godain aku. Aku udah bilang, aku udah punya suami. Aku nggak takut suamimu Sule yang kayak manusia itu kan. Siapa? Iya. Siapa yang ngomong? Iya. Kurang ajar. Masa lu digoda-godain? Iya, katanya suamimu kayak manusia itu. Yang kayak manusia, Sule yang kayak manusia gitu. Emang gua apa curut? Nggak tahu itu pemuda-pemuda itu yang ngomong. Ya harusnya lu yang enak dong kalau digoda-godain. Aku udah bilang. Udah bilang apaan? Lagian tuh pemuda pada katarak semuanya, tergandeng digoda-godain. Gimana? Kalau aku tergandeng ngapain kamu mau ngambilin aku? Ya kalau kamu tergandeng kan aku supirnya. Ini makananmu. Kok makanan gue begini? Mau minta Gimana? yang mana lagi? Udah periksa belum tumornya? Hah? Ini hasil perbuatanmu, Pak. Ya. Anakmu minta bola. Ngapain minta bola? Lu juga punya bola kan dua. Yang itu yang di kamar itu ada bola, gue beli. Di sini Pak E menceritakan tentang nasibnya dipecat pada sang istri yang Bu juga E. pembantu. Di sini Pak E adalah tukang kebun dan istrinya adalah pembantu. Pak. Ini Bu dari E. dulu sebelum Pak E di sini juga bapaknya Pak E juga dulu pembantu juga di sini. Bu E. Sampai kakeknya juga pembantu juga. Kakeknya pembantu. Kakeknya dulu pembantu sebelah pindah kemarin. Sekarang nurun ke Pak E. Gua setrika nih dalang nih lama-lama nih. Kapan ngomongnya? Ada apa toh Pak Eko? Kayaknya ada sesuatu yang mau diomongin ke aku. Boe, kita harus sabar. Dari dulu mah aku dapat suami kamu, aku sabar terus. Jangan ngomong dulu itu dulu.
Bukan itu masalahnya. Sekarang kita udah nggak punya pekerjaan lagi. Kaget. Kurang. Aku dipecat. Kaget. Kurang. Sampai di bahaya. Itu kalau lodon bisa mati tuh. Jangan sering begitu ah. Kaget lu kebangetan. Kemarin sampai kesikut-sikutnya masuk. Untung tolongin. Aku kaget kok malah digujer kayak gitu. Boe, aku dipecat. Jangan ya. Di sini Pak E dan Mae tangis-tangisan sedih. Ojo na guyu-guyu. Nangis. Nangis bahasa Jawanya apa? Ojo nangis. Oh, Jojo. Kalau guyu? Guyu ketawa. Oh, salah dong. Ojo nangis. Kita pasrahin. Sedang bertangis-tangisan muncullah sang majikan. Pasrahin aja sama yang di atas. Iya Pak E. Ojo-ojoan ya. Ojo mana? Hah? Ojo nih maning-maning sopo. Ojo ki ora. Ya ora. Ya wis to. Ya terserah ora mana ora Sudiro. Ya jangan marah. Iya. Kenapa belum keluar juga? Belum Pak, masih 8 bukaan. Maksudnya kamu kenapa nggak belum keluar dari rumah ini? Kalau dipecat. Ya saya nangis dulu. Ya ilah nangis dulu. Di sini biar buat kenang-kenangan kan saya kerja di sini Pak. Tapi kalau Bapak yang mau duluan keluar silahkan Pak. Ini rumah gue! Rumah gue! Ya maaf Pak. Gimana, Say? Apa sih suamiku? Udah mulai terasa? Hah? Udah mulai terasa? Pak, tadangin Pak. Jangan ikut-ikut. Loh, kok belakang? Kata gue udah mulai terasa tadi. Setengah di belakang, setengah masih di depan. Sini. Wah, istri saya mau ngelahirin nih. Ah, bodo amat. Baik. Wah Pak. Udah Pak. Hah? Wah, kayaknya keguguran Pak. Ini otak-otak. Hai, ini istri saya kayaknya udah mau ngelahirin. Kira-kira tempat yang paling pas buat ngelahirin di mana ya? Di hutan paling Pak. Waduh, ini udah nggak bisa ditunggu lagi nih. Ini istri saya juga mulas-mulas. Jadi gimana bagus ini? Yang nggak tahu tanya dulu dia apa mau ngelahirin. Aku mulas. Mulas. Terasa aku Pak. Ya udah, tempatnya di mana? Hah? Saya bukan yang punya rumah. Yang punya rumah barusan pergi. Barusan pergi yang punya rumah. Saya tamu. Saya mau nutup acara. Terus saya gimana, Pak? Ya bagaimana? Situ yang repot sendiri. Pura-pura nih tangannya nih. Sekarang banyak tuh di lampu merah yang kakinya pura-pura cacat, nggak taunya bisa lari, ada satpam, ada security. Masa saya pernah ngeliat berlipat begini, begitu ada anjing, larinya kencang. Sama nih pura-pura nih, coba lihat. Tuh, tuh kan. Sampean pura-pura kan? Pura-pura kan? Pura-pura kan? Karena majikan dan juga Mae berbarengan mules-mulesnya, akhirnya dibawa ke dukun beranak atas inisiatif Pak E. Disitulah niat jahat akan dilaksanakan. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jamu. Muncullah. Wah, nggak bisa lain. Seperti cintamu
Waktu terus berlalu dan sudah 20 tahun sejak pertukaran bayi antara bayi pembantu dan bayi majikan. Kini kedua bayi itu sudah dewasa. Bayi sang Pak E yang dirawat oleh majikan bernama Kakak. Sedangkan bayi majikan yang dirawat oleh Mae bernama Anjar. Ada perbedaan kasih sayang di antara bayi-bayi tersebut dari orang tuanya. Dan ada perbedaan sifat dari masing-masing bayi yang sekarang sudah dewasa. Menurut sifat orang tuanya masing-masing. Dan sekarang kita lihat ke rumahnya Mae di TKP. Bosen aku punya anak kamu. Mak, Wajahmu ganteng tapi nggak nguntungin orang tua kamu. kata siapa, Mak? Ngapain cuman keluyuran. Main sinetron gitu loh. Sinetron, Mak. Apa? Sinetron. Sinetron itu apa? Sinetron. Yang masuk TV? Nggak muat saya, Mak. Nggak muat. Masuk emak aja muat, masuk TV nggak muat. Mak, kenapa sih Mae? Udah nggak usah ngerayu aku nih makmu lah, aku makmu loh. Apa sih? Kamu tahu nggak? Mak sering kilaf. Mak, jangan marah-marah tuh, Mak. Kenapa nggak marah, Le? Kamu itu apa nggak ngasihan lihat makmu hidup kayak gini? Kamu punya wajah ganteng, kerja dong. Sudah kerja, Mak. Kerja apa kamu coba? Saya pokoknya udah kerja. Saya udah kerja. Mau udah Males, mau udah ngapain? Nangis lagi. Mau minta apa? Aku laporin Papa. Papa? Duh. Pak, lo malu, Pak. Marah, Pak. Anakku bandingannya anak ya kamu. Muncullah Mak Nori, dukun beranak yang pernah menolong kelahiran 2 anak bayi. Ada tamu. Ini anak saya, Mak. Anak siapa? Anak saya. Yang mana? Yang mana? Kamu tahu nggak? Apa? Mak Erot. Bisa dong. Mak Erot, boleh lo kalau mau gedein, boleh. Anak saya udah gede, Mak. Anak saya udah gede kan kayak gini. Udah gede, Mak. Mau digede. Pengen gedein lagi. Apanya, Mak? Ya apanya aja gua mah. Kalau punya anak jangan suka dimarah-marahin. Ya gimana nggak dimarahin anak segede gitu? Belum bisa kerja, nyusahin orang tua terus. Ya bener, Mbah. Kerjaan saya salah-salahin mulu. Tapi kan kita orang tua harus tanggung jawab. Ya udah tanggung jawab nggak mungkin bisa gede seperti ini, Mak. Ya makanya jangan marah-marahin. Ya nggak sayang sama aku. Nggak sayang? Iya nggak sayang. Wah, emang ini materi ya? Materi. Kan boleh lo merojolin kan? Kan yang bantu Mak waktu saya ngelahirin dia. Iya makanya. Kok materi gimana sih? Tapi lu jangan jalan sama dia dong. Jadi saya ini anak siapa? Anak Mak. Kok begini? Saya Mak. Maaf, Mas. Mas. Sebentar. Lu hajar misi. Kenapa begini? Ngacoin jalan cerita nih. Tolong dong saya dibantu ya. Pasang pandangannya. Dari tadi bolak-balik, cengenges. Lanjut. Kalau dilihat sih orang sarap ya. Masuklah bapaknya. Siapa namanya nih? Anjar. Yaitu Pak E. Masuk, rodongan sarung aja lagi. Kalian sudah nonton. Lu ngapain pakai dibuka-buka topeng lu? Hah? Pakai diroba-roba segala muka lu. Ini bukan topeng. Ah, pakai dijelek-jelekin segala.
Ini mana udah jelek atuh. Di sini Mak Mori mau membongkar karena sering Anjar dimarah-marahin, ingin membongkar bahwa Anjar ini sebenarnya bukan anak. Ngapain cuma mah pakai dihalang. marah-marah sama saya? Ini anak saya, terserah saya mau marah mau apa kek. Tahu? Anak saya. Anak dari mana? Ya dari bini saya. Saya Ini yang- nyetrum. Nyetrum? Iya, dia ngolah. Keluar dia. Iya, gue tahu. Resianya nih di tangan. Rusia? Rahasia. Rahasia. Ra. Mak. Mak apa, Mak? Mak. Makanya lu Ngomong-ngomong rahasia segala, nggak usah ngomong-ngomong. jangan dimarah-marahin makanya. Gua kasihan. Maksudnya? Mak, maksudnya apa sih, Mak? Maksudnya lu. Enggak, maksudnya. Enggak. Maksudnya Ma ini selain. Lu anak. anak siapa, Mak? Mak. Enggak. Muncullah Wah, nggak bisa nanya. Udah. mulutnya yang mana sih? Tahun mana mulutnya? Cari dong mulut gua ketemu apa enggak? Muncullah kakak temannya Lanjar yang tentu saja anak kandungnya Mae dan Pak E yang sekarang dipiara oleh majikan. Aneh. Kalau malah nggak tahu. Dari mana? Dari mana? Siapa? Lu. Gue. Iya. Biasa nongkrong jalanan. Anak nggak sopan tuh begini nongkrong di jalanan. Nongkrong tuh di WC. Anak yang bisa dibanggakan tuh kayak begini. Tuh. Jangan dilihat dari dandanannya. Lihatnya dari mana kalau begini? Iya, hatinya kan belum tentu kayak dandanannya, Pak. Coy, lihat. Feeling saya ini anak baik-baik ini. Cinta mah nggak kemana-mana. Nah, ini di narasi kan ceritanya dia anak. Iya. Anak kecil kan? Ngapain ujung-ujungnya ke cinta-cinta? Kan ini emaknya ini. Udah 20 tahun, 20 tahun. 20 tahun. Udah deh, isi hati nggak usah diluapkan di panggung. Hatiku nggak bisa dibohongin, Pak. Kenapa ya? Aku tiba-tiba kok simpatik banget sama anak ini. Simpati dari mana? Biasa om, pergaulan kalau anak orang kaya tuh banyak yang senengin. Senenginnya dari mana? Disenenginnya? Lihat, totanya dong. Tato. Tato. Om, kalau orang kaya om, mau ngomong apa aja bebas. Bebas dari mana bebas? Ini anak om lihat, apaan? Walaupun dia teman saya pikir orang kaya. Bapaknya aja hancur. Oh, jadi begitu. Lu udah mulai menghina-hina gue? Hah? Pak. Udah mulai menghina Pak. gue? Pak. Pak. Jangan, Pak. Sampai, Pak. Om mau berantem sama saya? Buka-buka semua. Nih, mau garap yang 3 ini. Pakai ditanya gue Sawah emosi. digarap. Lu jangan mentang-mentang orang kaya deh. Anak gua walaupun gini sengsara tapi dia ganteng. Daripada lu. Saya kurang apa om? Kurang ajar lu dari tadi. Mondar mandir di rumah orang. Sayangkan kita semua berjalan bersama.
menceritakan kejadian sesungguhnya, namun dipaksa pergi oleh Pak E. Baru mau cerita, ntar diajak pergi. Iya, dia. Siapa? Dia. Udah kok kita ngobrol. Mau cerita dulu. Iya, gue... Om, jangan barangan. Masa saya mau dikawinin sama dia? Siapa yang mau ngawinin sama dia? Ini kan dia mau ngomong. Terus dengerin ya. Lu ngasih tahu. Lihat, kita lihat actingnya. Awas dong, ganggu mulu orang lagi marah. Kita lihat actingnya Sule, bagus banget nih. Lihat, jangan diganggu. Kita lihat actingnya Sule nih. Bagus banget. Kamu sampai ketawa. Ceritanya apa sih? Enggak, saya bingung lah, Om. Saya kemarin lihat ada lubangnya. Kemarin ada lubangnya. Kok Om berdua nggak ada lubangnya sih? Lubang apa? Lubang hidung. Itu dong, itu. Berarti pesek dong ya? Kita pesek, Mak. Siapa kata pesek? Mak. Bukannya pesek. Apaan? Melesek. Terus, awas. Kalau sampai ngomong-ngomong bahwa itu anaknya dari mereka. Resi. Ingat. Resi. Sakutu dari tua. Udah tua. Udah, pokoknya emak ikut sama saya. Jangan dekat sini. Saya lagi berunding, lagi nawar. Tentu saja Mpo Nori marah. Berapa? Pokoknya gue gak mau disogok. Marah, mainnya marah. Gak mau disogok. Marah, berantem. Sogokan kagak ada. 300. Kagak ada korupsi. Kalau 300 saya bawa tiker nih. Ini mengurut. Buat tiker. Masa ngurut. Ya kali aja. Ya, dia kan sama dia kan dia. Ngomong saya bilang jangan ngomong-ngomong. Mak, foto keluarga. Hidung nggak usah digitu-gitu. Sekarang apa gimana? Kira-kira. Kenapa? Kenapa lu alang-alangin gua membuka kebenaran? Gitu dong, marah. Om, Kenapa? gini aja. Daripada saya nggak ngapa-ngapain, mending saya balik aja. Enggak, dari tadi lu juga ngapain-ngapain. Lu ngapain-ngapain juga nggak usah disuruh. Orang mau ngomong. Ya, kalau begitu. Iya. Ayo. Ayo Mpo Nori marah-marah dulu. Kalau kita mau marah dia ini ada aja nih. Ya marah. Lu diem dong. Ayo, Mak. Kalau orang mau ngomong. Kalau ngalahin aja lu. Ya gue takut menjelasin. Ajar, Mak. Oh, lihat burung. Dah, pokoknya Mak kabur aja dulu ya. Nanti saya bayar uangnya. Bayar. Pokoknya awas lu ya. Pokoknya lu kemari lagi gua tinju mata lu. Dia nggak kenal kali sama gua. Gua biar begini-begini. Siapa? Banyak saudara gua dari Jogja. Biar bagaimana rahasia gua buka. Kalau rahasia dibuka berarti emak berantem sama saya. Iya. Macam. Waduh, kenapa lu? Kok lu capek kayak gitu? Waduh. Le, orang tua jangan diajak berantem ngapa? Diajak naik tangga 3 kali aja udah capek dia nih. Diajak berantem. Habis dia mau ngebongkar rahasia saya. Akhirnya- Maksudnya apa?
Hah? Saya tidak terima dengan itu. Sabar Ibu, ntar kalah lagi Bu. Kagak ada menangnya Mau Bu. berantem lagi? Apa maksud? Udah nggak usah ngelawan. Saya bilang jangan lawan. Saya bilang diam. Saya bilang apa ngeselin nih orang nih? Saya bilang diam, nggak usah ngelawan, udah tua. Pasti kan. Bener kesel kita. Iya, Bang kesel. Tua ngeselin. Udah. Masih aja nih. Udah pasti kalahnya, nggak usah marah. Diam. Dia adalah penjahat yang mengajak berantem sama Mak. Udah, nanti mah ada apa-apa nggak ada yang mau ngasih napas buatan, dah bener. Napas udah ngos-ngosan, siapa yang mau ngasih napas buatan ntar? Saya. Ayo udah kasih. Napas buatan Jerman ya. Di sini Pak E ngajak Maija ke hutan. Udah bukan berantem. Udah pergi. Heh, ikutin aku. Ayo Pak, masih ngelawan. Udah, Le. Ikut. Ayo. Dulu. Saya aja yang baru sebentar udah ngos-ngosan, apalagi dia, Le. Gendong. Sono. Dari depan aja, dari depan. Depan aja, Le. Gendong ini. Bentar. Lu mau tanggung jawab? Kak, begitu lu gendong jatuh nggak kelihatan, lu nggak tahu. Mendingan depan enak. Ntar kalau dia jatuh ketinggalan, lu tetap begini nggak tahu. Depan. Saya bukan nggak mau gendong dari depan. Kenapa? Kalau hamil gimana? Ayo, masa gendong ayo. Bagaimanakah kelanjutannya akan terbongkarkah kasus tukar bayi ini? Jangan kemana-mana, tetap di Opera Panjawa. Sebenarnya ada apa? Tolong dijelaskan. Jangan diomong-omong. Pak E mengajak Maijah atau Pok Nori ke tengah hutan untuk membicarakan satu rahasia yang memang sudah lama dipendam. Namun ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Anjar. Langsung saja kita ke TKP. Nah, sekarang udah nyampe di sini. Udah, coba. Cerita kita berdua-dua. Nggak ada orang lagi. Terus? Nah, rahasia itu... Udah. Kenapa? Kalau tadi nggak ngomong, Mak, kita nggak berantem, Mak. Oh, jadi lu pengen berantem lagi sama gue masih berani? Bukan masalah itu, Mak, nggak usah ngomong lagi. Bukan masalah berantem. Gua kesian. Dia masa anak orang kaya lu marah-marahin dananannya seperti gembel. Ya, pokoknya jangan dirahasiain. Ntar kalau misalkan anak-anak itu ngeliat, bisa tahu bahwa yang anak gue itu bukan anak gue gimana? Biarin dia pulang ke emaknya, biar senang. Nih, kalau misalkan anak-anaknya ngintip kayak begitu tuh, gimana nanti? Di sini akhirnya kedua anak ini pun sadar bahwa sebenarnya Lanjar bukan anaknya Pak E. Kita ngumpet dulu. Dan akhirnya kakak pun telepon. Telepon Pak Rahmadi. Ternyata kita sudah tukar waktu lahir. Ayo kita telepon mama kita. Masa sih? Perasaan ada yang ngomong ya daerah sini. Tahu, tapi apa tuh yang ada suara nggak ada orangnya? Halo, Papa, saya ada di sini, Pak. Hah? Saya salah sambung. Ini apa? Oh, kita salah sambung. Sambung? Pemadam kebakaran. Siapa? Kambung. Di sini Kambung ya? itu mual-mual, kambung. Oke. Itu mah kembung. Gimana? Udah teleponnya? Nah, Kamu udah laporan? laporan. Ya udah, kalau gitu kita tinggal nunggu
bapak kamu aja. Oke. Bagaimana nih ending ceritanya? Ya? Mirip kan? Mirip kan? Lagi pada ngapain ini? Ini Pak, biasa. Reoni. Oh. Angkatan 77. Kalau ini angkatan berapa? Ya, ini angkatan 77. Ini angkatan 77. Ini angkatin jemuran mulu nih kan? Ini ada apa? Ada apa-apa, Pak? Ada. Ada apa-apa? Ayo apa ngomong sih? yang jelas ada apa Ini, sih? Pak. Ada apa sih sebenarnya? Ini saya kayaknya ingat ini hutan dulu tempat lahiran kamu dulu di sini nih. Lahiran siapa? Lahiran anak saya ini. Mana anak situ? Ini anak saya nih. Kenapa? Pak, duduk persoalan itu, Pak. Ada ini. Kamu ngapain? Enggak. Lagi bertanam, Pak. Oh, itu ini Pak, permasalahannya itu sama dia. Ada kuncinya sama dia. Sebenarnya ada Keluarin apa sih? kuncinya, Kayaknya keluarin ada kuncinya. sesuatu nih. Kuncinya. Kuncinya Kan gimana? duduk persoalannya kan adanya sama kamu. Keluarin kuncinya. Kuncinya di mana ya? Sebenarnya ada apa? Tolong dijelaskan. Jangan diomong-omong. Bilangin saya lu ngasih tahu. Jangan begitu, sini. Jelasinnya duduk, sambil duduk, jelasinnya duduk. Ayo sini. Iya, iya. Orang tua. Pakai jatuh sih. Jangan dibangunin gua. Jangan dibangunin, antepin aja. Pak, nenek-nenek mana? Pak. Gimana, Pak? Pak. Hah? Pila, Pak? Bila lagi. Harganya kan udah 2 juta mahal. Ada apa sih sebenarnya, Bu? Nih, duduk persoalan dia. Persola. Duduk persoalannya. Oh ya, duduk persoalannya berarti duduk semua. Duduk persoalannya. Jangan duduk, jangan duduk. Pecah ntar ketubannya. Ayo, yang mau membawain benang merah siapa? Bercerita ini. Ayo, bercerita sesungguhnya. Ini adalah Salah satu. salah satu rahasia besar. Rahasia yang besar. Yang besar. Yang harus. Harus Pila. Ada kaca nggak, Pak? Di sini muka saya jadi kotak nih, Pak. Ya, Mak. Udah diamin aja, Mak, diamin. Udah mah ngomong aja mah. Sebenarnya Pak, pila nggak, Pak? La ilaha illallah gue sambit lu ya. Pilak lagi. Pak, udah rubuh pilanya sumpah, Pak. Bagus. Udah nggak bakal tawarin, pilanya lagi, ya rubuh. udah. Jangan pegang aku. Sudahlah. Masuk tiap hari marah melulu kerjaannya. Kenapa? Kita ketuaan, Mah. Kok ketuaan di mana? Ketahuan. Ketahuan kok ketuaan. Ya emang tua. Pak, sudahlah nggak usah serius-serius. Ya memang kalau memang saatnya dibongkar aja nggak apa-apa. Bener dia, Mbak Nori. Kalau nggak boleh serius, bagaimana kalau kita stinky? Ini aja, Bapak, Ibu. Pak. Gila nih. Ini udah masuk nih, setannya udah masuk nih. Bentar. Kalian nawarin pila lagi? Bentar, saya stempel aja mukanya ya. Ya, biar betul. aman. Nah, ngapain kecicilan begini lo? Kita ketahuan. Tolong, ini harus dijelaskan. Kamu nggak usah takut. Saya jamin semuanya akan aman-aman aja. Hei, siapa yang mau ngasih pisang? Ayo. Cuma sebetulnya si Anjar ini putranya bapak sama ibu. Apa? Celana mana gue? Udah, sumpah. Ini kapan habis? Kapan habisnya ini? Udah, saya udah aneh. Mau kemana? Pulang. Pulang kemana? Sini. Iya. Duduk. Iya. Duduk. Iya. Duduk, rapi. Iya, rapi. Lihat. Aduh, airnya penuh ya. Atas telanjang. Papa.
Ternyata anak yang sudah puluhan tahun dalam merawatan orang lain sekarang sudah kembali ke orang tua kandungnya. Anjar kembali kepada Tuan Rahadi dan juga ibunya. Kakak, Kak, kembali kepada Mae dan Pae. Pak, Ya. kita masuk dalam acara bedah perkawinan, Pak. Dan akhirnya Mae maupun Pae dilaporkan ke polisi oleh Pak Rahadi. Pesek, diam. Aku dilaporkan ke polisi. Gitu ya? Jenggot bagus nih. Suamiku stres. Desa. Macem kamu. Polisi sekarang. Tolong tutup, saya mau berantem dulu. Desa na gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung, dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi tetap di Obrolan Jawa. Basah-basah seluruh Pernah lihat stres? Gelas Guns N' Roses. Kopernya bunyi, kopernya bunyi. Ini kopernya dalamnya apa itu? Gue lah yang nangis, gue. Mau kamu apa? Harapik, kesabaran saya udah habis. Saya yang nangis kamu. Oke, saya pulang dong kalau begitu.